Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali informasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan bertemu dengan Vladimir Putin. Bahkan jika pemimpin Rusia itu tidak mau bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komentar Donald Trump tersebut menyusul pernyataan Putin yang sebelumnya menyebut akan bertemu dengan Donald Trump secara langsung usai bertemu dengan utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff, di Kremlin, Moskow. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan saat ini Gedung Putih masih menggodok detil pertemuan potensial antara kedua kepala negara. Pengumuman Putin muncul menjelang tenggat waktu Gedung Putih bagi Moskow untuk menunjukkan kemajuan dalam mengakhiri perang 3 tahun di Ukraina atau akan dikenakan sanksi ekonomi tambahan. Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree to a ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. We're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed. Yeah. Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? No. Are you, so you're willing to? That's actually important because President Putin said this morning he was pretty dismissive of this idea of meeting with President Zelensky. President Putin was. So for you to meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. So when do you think that means? They would like to meet with me, and I'll do whatever I can to stop. Untuk membahas lebih detail nanti terkait dengan kasus ini akan dibahas selanjutnya bersama rekan saya Valerie. Valerie, apa nanti yang menjadi titik yang akan didalami? Ya, tentunya titik yang akan didalami adalah bagaimana respons Rusia terhadap ancaman Trump dan apakah konflik ini akan tuntas alias damai atau terus berlanjut. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Hari ini merupakan hari terakhir batas waktu yang diberikan Amerika Serikat untuk menekan Rusia menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina. Sebelumnya, Washington telah mengancam akan menghukum Moskow dengan gelombang sanksi dan memberikan tarif tinggi kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia apabila Rusia menolak gencatan senjata. Apakah keberanian Putin menjadi penyeimbang? Dan seperti apa geopolitik dunia? Lalu bagaimana Indonesia harus bersikap? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valerie. Ya, Mbak Dina, Trump ini menargetkan bahwa kesepakatan damai Rusia-Ukraina sebelum tanggal 8 Agustus. Apakah kesepakatan bisa tercapai? Kalau saya baca belum akan tercapai. Bahkan tidak dalam waktu dekat, dan saya lihat sampai akhir tahun pun itu belum ada titik terang. Oke, Mbak Dina, Putin ingin segera bertemu dengan Trump dan hal ini juga disambut baik ya oleh Trump. Dan bagaimana Anda melihat hal ini? Akankah pertemuan keduanya ini bisa terwujud? Kalau pertemuan saja, saya kira kali ini karena inisiatifnya juga disetujui oleh kedua belah pihak, sepertinya akan tetap terjadi. Tetapi bahwa yang dibicarakan itu sudah akan mengerucut pada hal-hal yang bisa dianggap diterima oleh kedua belah pihak. Nah, itu yang belum tentu. Karena kalau dilihat jadi kita kalau melihat perang ini nggak bisa cuma hanya satu titik ya, kita harus melihat skema geopolitik yang lebih besar, gambar yang lebih makro. Karena di satu sisi Rusia itu tetap dalam posisi ekonomi yang justru baik-baik saja gitu ya, relatif baik-baik saja. Meskipun sudah disanksi berbagai rupa oleh Eropa, sementara di sisi lain Eropa juga mempersenjatai dirinya semakin kuat, dan kemarin dalam pelantikan terbaru di Polandia ya, pemimpin mereka terbaru, mereka sudah mendeklarasikan akan membentuk Eastern Shield ya, pembatas di sisi timur yang diperkuat. Di situ sudah ibaratnya dia udah siap-siap kalau diserang oleh Rusia. Mereka akan mempersenjatai diri, dan dari segi NATO itu sudah mulai mengirimkan peralatan pesawat tempur segala ke arah sana. Jadi harus kita antisipasi situasinya sebenarnya bukan kemudian ada pertemuan lalu mereda, tetapi justru sudah dipersiapkan nih di kedua belah pihak. Situasinya kalau tidak ada persetujuan maka ini bisa pecah sesuatu yang lebih besar. Oke, artinya pun jika pertemuan terlaksana akan sulit untuk bisa membawa hasil konkret berupa perdamaian dari konflik Rusia-Ukraina? Sulit. Titik perdamaian itu belum ada menurut saya. Karena kalau dilihat dari khasanah waktunya ya, horizon waktunya, saya yakin betul bahwa baik Donald Trump maupun Putin itu sama-sama tidak ada
keinginan ya untuk berada di sisi yang bisa dianggap kalah atau menyerah gitu. Putin jelas dalam situasi yang lebih diuntungkan dari perang Ukraina ini. Dia sudah merasa mendapatkan angin, mendapatkan cukup banyak dari pihak Ukraina, dan Ukraina makin kita saksikan ya, walaupun dia sebagai pemangku kepentingan utama di sini, dia pun tidak hadir dan ditolak untuk hadir. Bahkan Amerika Serikat bilang ya sudah, kalau nggak mau diajak ya nggak apa-apa. Itu kan artinya kemana kedaulatannya si Ukraina? Artinya kita bicara seperti waktu pertama-tama sekali kita berhadapan dengan kasus ini, bahwa ini sebenarnya bukan perang antara Ukraina dengan Rusia, tetapi antara Rusia dengan proksi dari NATO dan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya Mbak Dina, perlukah melibatkan Ukraina dalam pertemuan keduanya pekan depan? Harusnya perlu, tapi tadi masalahnya si Rusia merasa bahwa Ukraina itu belum dalam posisi yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Di NATO di Eropa itu sedang digodok berbagai macam skenario, dan sudah dibicarakan juga peningkatan anggaran persenjataan yang luar biasa besar dari NATO, dan siapa itu musuh utamanya yang diantisipasi? Rusia. Artinya kalau kita bicara soal apa yang sudah diletakkan ya untuk prioritas politik luar negeri negara-negara NATO, negara anggota NATO, itu kelihatan kan arahnya ke sana. Nah sekarang pertanyaannya justru kalau kita ngajak si Ukraina, ada nggak ada Ukraina, itu apakah akan mengubah skenario NATO? Dugaan saya enggak, karena kalaupun seperti maunya Putin ya, si Ukraina dilepas aja deh, jangan pernah masuk NATO. Sekalipun itu disetujui sekalipun, itu tetap saja NATO punya rencana untuk lebih keras terhadap Putin. Jadi ini ada satu medan kontestasi politik luar negeri yang terbuka baru lagi justru sekarang gara-gara kejadian ini nggak selesai-selesai antara Ukraina dengan Rusia. Ya Mbak, tapi kita tahu ya Putin ini tengah mempertimbangkan opsi untuk memberikan konsesi berupa gencatan senjata udara. Menurut Anda, apakah Trump akan menyetujui hal ini? Trump itu berubah-ubah sih posisinya. Jadi kalau saya bilang dia pasti kemudian setuju, besoknya apakah dia tidak akan mengambil satu keputusan yang di luar dari bayangan orang gitu? Menurut saya enggak, karena lagi-lagi yang melekat di benak beliau itu lebih ke soal bisnisnya, bukan ke damai dalam arti kemudian tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kedua belah pihak itu. Jadi kalau saya cenderung untuk jauh lebih hati-hati menyikapi pernyataan Trump. Oke, lalu berbicara soal ekonomi, bagaimana sebaiknya Rusia ini bersikap meresponi ancaman tarif Trump untuk sanksi sekunder terhadap Rusia ini? Kalau dilihat gerak-gerik Trump belakangan ini, selama seminggu terakhir ini, sebenarnya sudah makin kelihatan bahwa apapun yang disampaikan oleh Trump sebagai ancaman pada negara-negara besar lain seperti India, Tiongkok, kemudian Rusia, itu sebenarnya nggak mempan. Dan kalau saya tengok lagi ya, satu poin yang menjadi bahan negosiasi atau bahan saling menekan itu sebenarnya adalah soal energi. Dan kita tahu energi itu kan bahan baku dari perekonomian yang tak terhindarkan begitu. Dan banyak dari negara ini sumber energinya memang dari Rusia. Demikian pula Uni Eropa. Itu sebabnya Rusia bilang, India juga yakin bahwa kalau mereka impor dari Rusia, tetap impor energi, minyak dan gas dari Rusia, itu sebenarnya yang untung siapa? Ya lagi-lagi negara-negara Eropa dan NATO. Karena mereka yang akhirnya menjadi pembeli. Mereka tuh hanya sebagai intermediary gitu, sebagai penengah. Jadi hal yang sama seperti dilakukan juga nanti Turki. Turki kan juga pengen aktif nih, sedang mengajukan diri lagi, bahkan dia sedang membuka free trade nih, perdagangan bebas sama Zelensky. Dan Zelensky sudah mengundang Erdogan datang ke Turki. Apalagi yang mau dibicarakan, salah satunya juga soal energi itu. Karena mau nggak mau Rusia ini untuk dia membiayai segala aneka kegiatan dia, perang dan lain-lain, mau nggak mau dia harus menjual sesuatu. Dan ternyata dunia membutuhkan apa yang dia jual itu. Iya Mbak Dina, dunia sangat butuh. Bahkan India juga sudah merespons bahwa ia tetap akan impor dari Rusia ya terkait minyak ini. Tetap.
Tetap. Oke. Turki juga tetap akan impor, dan sebenarnya tadi yang saya bilang di poin ketiganya, poin terakhir itu adalah negara-negara Eropa tetap akan beli dari negara-negara penengah ini. Artinya memang Rusia bisa dikatakan sama sekali tidak terancam, apalagi takut ya dengan sanksi sekunder untuk tarif resiprokal dari Trump ini? Nggak ada posisi takut. Baik, Mbak Nina, di sisi lain Rusia saat ini tengah menjalankan latihan militer ya dengan China. Apakah artinya dari latihan ini? Ya, artinya kita di Indonesia, kita di belahan dunia lain harus bisa mengantisipasi sektor apa yang kemudian akan berkembang pesat, tapi juga memberikan tekanan yang luar biasa pada perkembangan sektor-sektor yang lain. Misalnya kalau kita bicara soal tarif ini ya, yang jelas makin akan tertekan dari segi tarif. Kita akan bunyi macam-macam itu adalah soal besi, nikel gitu kan, baja, karena itu bahan-bahan baku untuk persenjataan. Tapi di sisi lain mereka yang sudah bergerak di industri persenjataan tentu akan sangat diuntungkan, karena ini akan permintaan untuk persenjataan ini akan meningkat. Sementara di sisi yang lain kalau kita bicara soal perekonomian yang sifatnya manufaktur, yang sifatnya perhotelan, jasa, turisme, nah itu yang akan sangat tertekan akibat situasi yang seperti sekarang ini. Terakhir Mbak Dina, singkat saja, lantas bagaimana Indonesia harus bersikap di antara konflik Rusia-Ukraina bahkan yang melibatkan Amerika saat ini? Artinya kalau kita lihat dari sisi negosiasi ekonomi kita misalnya dengan Amerika Serikat, akan lebih baik kalau kita juga menahan diri. Jadi situasinya itu belum tepat untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Kemudian kalau dari segi perdamaian, kita tahu bahwa perdamaian itu sedang defisit betul hari-hari ini. Makanya kalau Indonesia mau berkontribusi, itu sebenarnya di dimensi itulah. Karena kalau di belahan dunia Eropa dan bahkan sampai Asia Tengah, situasinya itu betul-betul sedang minim. Nah, kalau mau membangun narasi yang alternatif, itu sekarang momennya. Baik, kita sama-sama nantikan ya bagaimana pertemuan antara dua kepala negara, Putin dan Trump, rencananya pekan depan. Apakah ada perubahan pikiran untuk melibatkan Zelensky atau tidak? Dan Indonesia baiknya jangan gegabah ya untuk mengambil keputusan terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.